Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Wilson Purba. Pemirsa, kita akan langsung menuju ke PN Selatan untuk mengikuti sidang dakwaan dari Kuat Ma'ruf. PN Jakarta Selatan. Untuk dan atas nama klien kami kuasa hukum Kuat Ma'ruf, warga negara Indonesia, pemegang KTP nomor 3271053005760005, karyawan swasta beralamat di Kampung Neglasari, RT RW 04 Kecamatan Cibulu, Kecamatan Kota Bogor Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022. Kami langsung ke pendahuluan, Yang Mulia. Untuk selebihnya di depannya kami mohon dianggap dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Pertama-tama, kami dari tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa Yang Mulia Majelis Hakim telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Yang Mulia Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya maupun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama, yaitu untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya. Eksepsi ini juga sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi ini pun sama sekali tidak bertujuan untuk memperlambat jalannya proses peradilan akuo. Namun pengajuan dari eksepsi ini haruslah dimaknai sebagai bentuk kerja kami selaku penegak hukum, sebagai penasihat hukum dan mitra jaksa penuntut umum untuk memberi catatan surat dakwaan yang disusun dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Sebagai penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf, kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim agar juga memperhatikan aspek formil surat dakwaan yang akan kami bahas dalam eksepsi ini. Dalam hal ini, maka jaksa penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atau fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjadi panglima untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak Yang Mulia Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk melihat permasalahan secara komprehensif dan bijak agar dapat menilai ulang posisi saudara Kuat Ma'ruf sebagai terdakwa dalam perkara ini. Selaku kuasa hukum, kami juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan kepadanya. Untuk bagian 2 terkait ketentuan hukum penyusunan dakwaan, kami mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke bagian 3. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum, serta hadirin yang kami hormati, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menjadi pijakan kami mengajukan eksepsi. Adapun dasar hukum penasihat hukum mengajukan eksepsi ini tetap mengacu pada pasal 143 KUHP ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kami mohon untuk dianggap dibacakan. Kami langsung ke poin 1, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.
bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, maka seharusnya surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena hal yang kami uraikan sebagai berikut. A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. Bahwa pada awal uraian peristiwa surat dakwaan jaksa penuntut umum halaman 2 alinea kedua menerangkan sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo yang beralamat di Forum Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Joshua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa suatu peristiwa yaitu keributan yang terjadi di Rumah Magelang seharusnya merupakan fakta yang bernilai secara hukum dan bukan berdasarkan asumsi belaka, sehingga harus diungkap secara jelas oleh jaksa penuntut umum. Keributan itu seperti apa dan dikarenakan kejadian apa, agar surat dakwaan terhadap terdakwa menjadi jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa penjelasan suatu peristiwa keributan ini menjadi sangat penting karena pada uraian dakwaan jaksa penuntut umum kemudian menerangkan saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUK Kal .223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Joshua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut. Agar surat dakwaan menjadi lengkap dan terang, seharusnya jaksa penuntut umum menerangkan hubungan antara peristiwa keributan dengan alasan saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan kedua senjata milik korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa peristiwa keributan ini menurut kami sangat penting untuk diuraikan jaksa penuntut umum secara jelas dan terang berdasarkan keterangan para saksi di dalam berita acara pemeriksaan dan alat bukti, dikarenakan pada halaman 5 alinea pertama surat dakwaan jaksa penuntut umum menerangkan sebagai berikut. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya dilecehkan oleh korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat saksi Ferdi Sambo menjadi marah. Sesungguhnya apabila jaksa penuntut umum dapat menguraikan peristiwa keributan itu secara lengkap dan terang, tentu kita dan yang mulia majelis hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas dugaan peristiwa yang diceritakan oleh saksi Putri Candrawati yang menyebabkan kemarahan saksi Ferdi Sambo. Karena sungguh tidak masuk akal, terdakwa orang sipil berani membuat keributan dengan korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang memiliki senjata api dan kemampuan bela diri jika tanpa alasan yang kuat dan semata-mata hanya untuk membela diri. Bahwa untuk memberikan gambaran lengkap peristiwa Magelang yang merupakan peristiwa keributan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kami penasihat hukum akan menyampaikan fakta peristiwa sesuai dengan keterangan berita acara pemeriksaan para saksi dan rekonstruksi. Pada tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang sekira sore hari menjelang maghrib, saat terdakwa berada di teras rumah, terdakwa melihat dari kamar pintu saksi Putri Candrawati korban Nofriansah Joshua Huta Barat diduga setelah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati mengendap-endap menurunin tangga, menengok kanan kiri seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Terdakwa yang kebetulan berada di teras depan jendela kaca melihat korban Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut dan meneriaki, "Woi!" Ternyata teriakan tersebut membuat korban Nofriansah Joshua Huta Barat lari ke arah dapur, yang kemudian terdakwa menyusul mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat ke dapur, terus berlari ke arah garasi mobil dan masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu depan atau pintu ruang tamu. Sambil terus mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat juga melalui pintu ruang tamu, terdakwa lalu berteriak kepada saksi Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Kemudian Susi lari ke kamar saksi Putri Candrawati dan Susi berteriak, "Ibu, ibu, ibu." Akhirnya terdakwa berhenti mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat
Terdakwa kemudian lari ke atas kamar saksi Putri Chandrawati melalui ruang makan, kemudian mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Saksi Susi mendapati pintu kaca lantai 2 rumah Magelang sudah terbuka, dan saat itu dari arah pintu kaca saksi Susi melihat saksi Putri Chandrawati dalam posisi tergeletak, duduk dengan posisi kaki selonjoran dan kepala bersandar di keranjang baju kotor, dengan keadaan rambut berantakan, mata tertutup dan lemas, serta badannya terasa dingin. Kemudian saksi Susi memeluk saksi Putri Chandrawati, terasa pakaian saksi Putri Chandrawati lembab, sambil menangis dan menanyakan, Ibu kenapa? Kalau butuh apa-apa panggil Bibi. Lalu terdakwa lari menghampiri Susi, dan saksi Putri Chandrawati membantu memapa saksi Putri Chandrawati menuju kamar tidurnya yang berada di lantai 2. Saat itu saksi Susi memapa saksi Putri Chandrawati dengan memegang tubuh ibu bagian pinggang, dan saksi Putri Chandrawati menghadap saksi Susi dan memeluk saksi Susi, sedangkan terdakwa berada di belakang saksi Putri Chandrawati. Sesampai di dalam kamar tidur saksi Putri Chandrawati, saksi Susi merapikan sprei, bantal dan kasur yang berantakan. Setelah saksi Susi merapikan kasur, saksi Susi dan terdakwa langsung membantu merebahkan tubuh saksi Putri Chandrawati di atas kasur kamar tidurnya. Saksi Susi membalurkan minyak kayu putih ke kaki saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Putri Chandrawati menanyakan HP miliknya dan meminta tolong terdakwa untuk menghubungi via telepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo setelah tiba dari SMA Taruna Nusantara langsung naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Setelah saksi Riki Rizal Wibowo ada di dalam kamar saksi Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati minta tolong kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil terdakwa. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil terdakwa. Lalu terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo naik ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Saat itu saksi Putri Chandrawati menenangkan terdakwa agar tidak terjadi keributan antara terdakwa dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati, ibu harus lapor bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Lalu saksi Putri Chandrawati menyuruh terdakwa turun dan meminta saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat naik ke kamar saksi Putri Chandrawati lantai 2. Saat itu saksi Putri Chandrawati meminta korban Nofriansyah Yosua Huta Barat agar tidak terjadi keributan, dan saksi Putri Chandrawati saat itu mengatakan, saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign. Saat saksi Putri Chandrawati mengatakan hal tersebut, posisi saksi Riki Rizal Wibowo berada di dekat pintu kasa dan saksi Putri Chandrawati melihatnya. Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menangis, meminta maaf, meminta ampun, dan selanjutnya terdakwa meminta saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk turun. Lalu pada tanggal 8 Juli 2022 sekira dini hari, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Ferdi Sambo sambil menangis dan ketakutan. Saksi Putri Chandrawati menyampaikan bahwa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan hal kurang ajar, yaitu masuk paksa ke dalam kamar saksi Putri Chandrawati. Saksi Putri Chandrawati meminta agar pagi hari kembali ke Jakarta. Saksi Putri Chandrawati juga meminta saksi Ferdi Sambo agar tidak menelpon siapapun yang berada di rumah Magelang guna menghindari keributan yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya baku tembak. Sekira jam 10 pagi, terdakwa berangkat ke Jakarta berada satu mobil bersama dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Susi. Dari uraian peristiwa tersebut di atas, sangat jelas bahwa peristiwa keributan di rumah Magelang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di rumah Saguling dan terjadi di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Namun oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dipenggal sedemikian rupa untuk menutupi peristiwa rumah Magelang, sehingga membuat surat dakwaan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mensyaratkan surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
Pengertian tindak pidana bukan hanya terbatas unsur delik, tetapi meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa dan keadaan-keadaan atau circumstance, terutama keadaan khusus, particular circumstance, yang melekat pada tindak pidana. Dilanjutkan oleh rekan saya, majelis. Terima kasih. Kami lanjutkan, Yang Mulia. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana dan atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Bahwa sebagaimana isi surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar pasal 338 KUH pidana Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Namun di dalam uraian peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa di dalam surat dakwaan, tidak ada satupun penjelasan fakta yang menerangkan lengkap dan jelas peran terdakwa dalam perbuatan tindak pidana. Bahwa jaksa penuntut umum sungguh sangat keliru dengan logika yang melompat dalam menyusun dakwaannya. Hal tersebut terlihat jelas pada halaman 8 alinea kedua surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan terdakwa Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan kembali Lexus nomor polisi LMB1 MAH. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Rizat Eliezer Pudihang Lumiu sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa jaksa penuntut umum hanya berasumsi dan tidak cermat di dalam dakwaan yang menyimpulkan terdakwa Kuat Ma'ruf telah mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sedangkan dalam uraian sebelumnya jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kesalahan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan terhadap Kuat Ma'ruf semakin fatal ketika jaksa penuntut umum dalam dakwaannya kemudian menyimpulkan karena terdakwa Kuat Ma'ruf pada saat itu tidak kembali ke Magelang, maka terdakwa Kuat Ma'ruf telah memenuhi unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini jelas sangat menggelikan. Bagaimana mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf yang notabene sebagai asisten rumah tangga memiliki inisiatif sendiri melakukan kegiatan tanpa persetujuan dan atau perintah atasannya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Bahwa alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah tentunya akan jelas terlihat apabila dakwaan jaksa penuntut umum cermat, jelas dan lengkap, termasuk menerangkan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang yang menjadi alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah di rumah Magelang yang kemudian terbawa sampai dengan ke Jakarta. Bahwa ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan semakin fatal terlihat pada halaman 9 alinea pertama surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Setelah itu terdakwa Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon. Pada saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Yang Mulia Majelis Hakim, alangkah naifnya seorang asisten rumah tangga yang sungguh tidak mengetahui apapun melaksanakan kegiatan yang normal dan bukan hal yang sepatutnya dipertanyakan layaknya sebagai seorang ART menutup pintu rumah dan menghidupkan lampu rumah didakwa melakukan perbuatan pidana. Kembali jaksa penuntut umum membuat kekeliruan yang fatal dalam surat dakwaannya dalam halaman 10 yang kami kutip sebagai berikut. Bahwa sekitar pukul 17.12 WIB terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Riki Rizal Wibowo dan seterusnya. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kami tidak menemukan satupun penjelasan
dari jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya menerangkan kapan terjadinya terdakwa terlibat pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo dan atau dari mana terdakwa tahu saksi Ferdi Sambo berkehendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa apabila dilihat keseluruhan surat dakwaan terdakwa, maka penasihat hukum menyimpulkan perbuatan-perbuatan terdakwa yang kemudian oleh jaksa penuntut umum dijadikan terdakwa karena dianggap tahu dan turut serta merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam perkara akuo adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui adanya keributan dengan korban Nofriansah Huta Barat. 2. Mengejar korban Nofriansah Huta Barat di rumah Magelang dengan membawa pisau buah, sedangkan Nofriansah Huta Barat memiliki senjata api. 3. Membawa mobil atau menyupiri dari Magelang menuju rumah Saguling 3 nomor 29 Jakarta. 4. Menutup pintu balkon dan pintu rumah Duren 3 nomor 46, padahal itu merupakan kegiatan yang tidak perlu dipertanyakan dilakukan oleh seorang asisten rumah tangga. 5. Memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo atas perintah saksi Ferdi Sambo. Terlihat jelas bagaimana jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan hanya berdasarkan asumsi dan bersifat imajinatif untuk memaksakan adanya unsur pidana kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak pernah menerangkan secara jelas dan lengkap kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa mengetahui dan menyetujui kehendak saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu kemudian jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa sudah mengetahui kehendaknya dari saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara akuo batal demi hukum. Dilanjutkan Yang Mulia. C. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa di dalam dakwaan primer didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati dan saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kemudian di dalam dakwaan subsidiar didakwa bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyuruh melakukan dan atau terus melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menguraikan kapan dan di mana terdakwa memiliki niat dan atau berencana bersama-sama dengan Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bermaksud merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa mengenai perbuatan terdakwa memegang dan membawa pisau buah, sudah seharusnya jaksa umum juga menerangkan secara jelas dan lengkap keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata api, supaya fakta jelas dan terang bagi kita semua bahwa bagaimana mungkin pisau dapur dapat disandingkan dengan senjata api pada saat keributan di rumah Magelang terjadi. Bahwa di dalam dakwaan subsidiar terdakwa didakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan penyertaan tindak pidana. Menurut R. Susilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan plagiar dan orang yang turut melakukan mede-plagiar peristiwa pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyertaan memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut campur, membarengi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau di dalam suatu tindak pidana. Bahwa menurut Ruslan Saleh, mereka yang turut serta melakukan perbuatan tidak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini sekiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Selain itu, Aisyad Abidin dan Amzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut, bahwa pelaku peserta mede-plagiar adalah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar
dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan yang penting bagi terwujudnya delik atau tindak pidana. Pengertian turut serta memberikan dua syarat yang dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam kerjasama sehingga terdapat kerjasama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana. Bahwa dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1/1995 NP tanggal 20 Desember 1995 menguraikan dengan pengertian turut serta sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah menerblager kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan. Dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa pelaku menerblager kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi unsur oleh undang-undang yang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Bahwa dengan demikian turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan kerjasama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk mewujudkan tindak pidana. Bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan secara jelas, terang dan lengkap wujud perbuatan kerjasama terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandasi niat untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sungguh naif dan menyedihkan kedudukan terdakwa sebagai ART yang menjalankan tugasnya dan melakukan perbuatan rutin dan normal harus didudukan sebagai terdakwa dalam perkara akuo karena berada di saat dan tempat yang salah saat terjadinya tindak pidana peristiwa pidana. Jaksa penuntut umum memaksakan mengkait-kaitkan perbuatan terdakwa sebelum berada di duren 3 yang sebenarnya tidak memenuhi unsur delik. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara akuo batal demi hukum. Dakwaan berdasarkan tidak tercermat di mana unsur tidak pidana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, penasihat hukum melihat uraian perbuatan dakwaan kedua dalam perkara akuo adalah sama dengan dakwaan primer. Uraian perbuatan dalam subsidiar menyalin ulang atau copy paste dari uraian dakwaan primer. Sedangkan tindak pidana yang didakwa dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lainnya. Bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum yang demikian berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600 Kapit 1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur liber atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat nomor B108E EJP 02 2008 tanggal 4 Februari 2008 telah mengingatkan agar jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar tidak menyalin ulang atau copy paste uraian dakwaan primer. Oleh sebab itu sudah sepatutnya jaksa penuntut umum batal demi hukum. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak cermat, di mana unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan primer tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan subsidiar yang dinyatakan dalam jaksa penuntut umum telah dilanggar oleh terdakwa. Bahwa atas fakta rumusan dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer dan subsidiar tersebut, maka jelaslah bahwa dakwaan dimaksud adalah kabur dan tidak cermat serta cacat hukum, dan oleh karenanya sudah seharusnya batal demi hukum. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, di mana dalam surat dakwaan juga tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan, menjadikan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void. Izinkan kami mengutip pendapat dari ramalan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bukunya Hukum Acara Pidana pada halaman 162, yaitu
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar. Kami lanjutkan oleh rekan-rekan. Dilanjutkan yang mulia. Penutup. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Akhirnya kami serahkan nasib dan masa depan terdakwa Kuat Ma'ruf kepada Yang Mulia Majelis Hakim, karena hanya hakimlah yang dapat menentukan. Dengan bunyi ketukan palu, mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian eksepsi atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf kami bacakan dan kami sampaikan kepada Hakim yang mulia dalam persidangan ini. Hormat kami kuasa hukum Kuat Ma'ruf. Demikian eksepsi yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Baik, kita berikan kesempatan kepada saudara jaksa penuntut umum untuk menanggapi eksepsi ini adalah pada besok hari Senin pada tanggal Mohon izin 23 Oktober. Mohon izin majelis untuk cepatnya persidangan ini tanpa mengurangi rasa hormat apa yang disampaikan oleh majelis tadi, kami berketetapan, kami minta untuk diskorsing dan kami minta waktu ke depan 3 jam ke depan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh minta waktu 3 jam. Oke, baik. Kami minta waktu 3 jam ke depan. Baik. Terima kasih majelis. Baik, kalau gitu kita skors ya. Kita skors, kita mulai lagi nanti sekitar jam 2:30 ya. Sekarang jam 3. Dan untuk penuntut umum kita skors untuk kita mulai lagi jam 3. Demikian ya. Baik. Nomor perkara 800 PIT B 2022 dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan diskors. Setelah ini aja, setelah Ricky baru ini tanggapan.
Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan sidang eksepsi dari terdakwa Kuat Ma'ruf, di mana tadi ada sejumlah poin yang disampaikan oleh kuasa hukum, di mana kuasa hukum ini menyatakan bahwa dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak terang dan juga tidak jelas, sehingga ada beberapa penjelasan yang menimbulkan pertanyaan. Di antaranya adalah kapan tepatnya Kuat Ma'ruf berdiskusi dengan Ferdy Sambo pada saat akan merencanakan pembunuhan terhadap Joshua Huta Barat. Selain itu juga perencanaan akan membunuh Joshua juga tidak disampaikan di dalam surat dakwaan, sehingga ada hal-hal yang perlu dicermati ulang menurut jaksa penuntut umum. Nah, tadi sebenarnya kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf ini juga menyampaikan bahwa ada beberapa pernyataan yang disampaikan diantaranya agar melepaskan Kuat Ma'ruf dari tuntutan hukum dan juga memulihkan harkat dan martabat. Sementara tadi juga langsung disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum bahwa akan disampaikan dari balasan dari eksepsi pukul 3 nanti, di mana hakim juga menyetujui dan sidang diskors selama 3 jam. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali menyaksikan sidang eksepsi dari terdakwa Ricky Rizal. Tetap bersama kami.